kelompok 10 yang akan membahas materi tentang Toxoplasma gondii. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Lafika Syukuran dengan akhiran NIM 036 dan rekan saya Nela Ramadhani. Saya Nadia Julia Putri. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri. Pengertian Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii adalah protozoa parasit yang menyebabkan toxoplasmosis. Parasit ini dapat menginfeksi sebagian besar hewan, berdarah panas, dan manusia. Diperkirakan bahwa hingga sepertiga populasi dunia terinfeksi. Selanjutnya, morfologinya ada taxoid. Bentuknya biasanya berbentuk bulan sabit atau oval. Ukuran panjangnya sekitar 6-7 mikrometer dan lebarnya 2-3 mikrometer. Ciri-cirinya ada memiliki inti sel yang terletak di salah satu ujung dan sitoplasma yang homogen. Bradizoid bentuknya mirip dengan taxoid namun lebih kecil dan lebih oval. Lokasinya terkumpul dalam kista jaringan, terutama di otak dan di otot. Kista jaringan bentuknya bulat atau oval. Ukurannya berdiameter hingga 100 mikrometer. Ciri-cirinya mengandung ratusan hingga ribuan bradizoid dan ditemukan dalam jaringan otak dan organ lainnya pada inang. Bentuknya bulat atau oval, ukurannya sekitar 10-12 mikrometer. Ciri-ciri okista adalah bentuk yang ditemukan di lingkungan luar, terutama dalam tinja kucing. Strukturnya ada pelikel, membran plasma mikronema, rotri, granula dens, inti sel, mitokondria, apikoplas, konoid, tubulus, subpericula. Selanjutnya itu siklus hidup. Yang pertama, fase seksual terjadi di usus kucing. Sebagai inang definitif, ketika kucing terinfeksi dengan makan daging yang mengandung toxoplasma, parasit berkembang biak secara seksual di usus kucing dan menghasilkan oosit atau telur yang kemudian dikeluarkan melalui tinja. Oosit ini bersifat infektif setelah 1-5 hari berada di lingkungan. Yang kedua, fase aseksual terjadi pada inang berantara seperti manusia, tikus, atau burung. Inang ini terinfeksi dengan menelan oosit atau dengan makan daging dari hewan yang terinfeksi dan mengandung kista jaringan. Setelah masuk ke dalam tubuh inang, toxoplasma berkembang biak dalam sel menjadi bentuk yang disebut taxoid yang menyebar ke berbagai jaringan tubuh. Pada tahap ini, infeksi aktif dapat menyebabkan gejala. Sistem kekebalan kemudian memaksa parasit menjadi bentuk jaringan yang terbentuk di kista jaringan dan dapat bertahan lama dalam tubuh inang. Selanjutnya itu patogenesis dan gejala. Pada kebanyakan orang, infeksi Toxoplasma gondii tidak menunjukkan gejala. Gejala pada manusia yang terinfeksi dapat meliputi demam ringan, nyeri otot, kelelahan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Infeksi serius dapat terjadi pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau pada wanita hamil. Selanjutnya, resiko pada kehamilan. Toxoplasmosis kongenital dapat menyebabkan keguguran, lahir mati, atau cacat lahir yang serius seperti hidrosefalus, keterbelakangan mental, dan kebutaan. Penting bagi wanita hamil untuk menghindari kontak dengan kotoran kucing dan daging mentah. Baik, yang selanjutnya yaitu diagnosis. Yang pertama yaitu serologi, tes antibodi. Tes serologi untuk mendeteksi antibodi terhadap Toxoplasma gondii. Yang kedua yaitu ada PCR. PCR digunakan untuk mendeteksi DNA Toxoplasma gondii di dalam cairan tubuh seperti cairan amnion pada ibu hamil yang dicurigai menularkan infeksi ke janin, darah atau cairan cerebrospinal pada pasien dengan komplikasi neurologis. Tes ini sangat sensitif dan spesifik, berguna untuk mengidentifikasi infeksi kongenital atau komplikasi berat. Yang ketiga yaitu pemeriksaan mikroskopis.
Deteksi parasit secara langsung dari jaringan atau cairan tubuh menggunakan mikroskop, meskipun ini jarang dilakukan karena sulit dan tidak seakurat metode lainnya. Selanjutnya yaitu pengobatan. Pengobatan toksoplasma gondii biasanya melibatkan kombinasi obat pirimetamine dan sulfadiazin disertai leukovorin untuk mencegah efek samping. Untuk ibu hamil, spiramisin sering digunakan untuk mengurangi resiko penularan janin. Selanjutnya yaitu pencegahan. Yang pertama yaitu kebersihan, cuci tangan setelah berkebun, menangani daging mentah atau membersihkan kotoran kucing. Yang kedua itu pengelolaan makanan, masak daging sampai matang dengan sempurna. Yang ketiga yaitu hindari air tercemar, minum air bersih dan terhindar dari makanan atau air yang mungkin terkontaminasi oosit. Oke, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu toksoplasma gondii adalah parasit protozoa yang menyebabkan penyakit toksoplasmosis pada manusia dan hewan. Parasit ini memiliki siklus hidup yang kompleks dan dengan kucing sebagai inang definitifnya, sementara berbagai mamalia termasuk manusia dapat menjadi inang perantara. Pencegahan dan edukasi terutama tentang menjaga kebersihan adalah kunci untuk mengurangi dampak infeksi. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.